terlihat dalam suatu sampel. Contohnya misalkan di sini logam berat yang bisa dideteksi, misalkan ada beberapa, contohnya adalah Pb. Nah, Pb ini bisa kita lihat apakah dia dalam sampel itu menghasilkan puncak-puncak penciri Pb dengan intensitas tertentu dan juga dengan jumlah tertentu. Nah, kemudian yang berikutnya analisis mineral yang terkandung dalam batuan. Nah, ini yang banyak digunakan di Indonesia terkait dengan sumber daya alam dengan menggunakan XRF sebagai analisis untuk mengetahui kandungan mineral yang ada di situ. Nah, kebanyakan analisis dengan XRF itu yang diukur adalah oksida logam ya. Sehingga misalkan kalau dalam sampel zeolit misalkan itu jumlah SiO2-nya berapa gitu, kemudian Al2O3-nya berapa, kemudian NaO-nya berapa gitu, Na2O-nya berapa, CaO-nya berapa gitu, MgO-nya berapa dan lain-lain, itu persentase gitu ya. Nah, kemudian biasanya analisis SRF ini sekarang ini bisa juga dikomparasi dengan SEM EDX karena EDX juga itu prinsipnya mirip dengan yang SRF untuk mengetahui persentase logam atau persentase suatu komponen dalam suatu sampel. Nah, kemudian yang berikutnya penentuan konsentrasi unsur. Nah, kalau penentuan konsentrasi unsur ini itu membandingkan antara unsur standar dengan unsur yang diteliti gitu ya. Karena kalau tadi yang pertama itu adalah mengetahui komponen secara kualitatif atau kuantitatif dalam suatu sampel itu, dia tidak dibandingkan dengan standarnya. Kalau dibandingkan dengan standarnya, kita bisa mengetahui persentase secara dalam satuan konsentrasi. Itu aplikasi dari XRF. Kemudian di sini Anda bisa melihat sendiri bahwa SRF dan SRD itu masing-masing memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Nah, keunggulannya itu bisa menganalisis sampel secara mudah ya, tetapi kelemahannya tidak bisa memberikan informasi yang banyak selain pola difraksinya untuk SRD, kemudian juga intensitas suatu komponen dalam SRD, kemudian SRF kualitatif dan kuantitatif. Nah, jadi saya ulangi lagi, bahwa analisis XRD ataupun analisis XRF itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dikomparasi dengan dengan data-data dari pengukuran yang lain. Begitu ya. Nah, kemudian idealnya itu semuanya berapa sih sebenarnya, ada pertanyaan seberapa banyak misalkan analisis instrumen yang diperlukan untuk analisis suatu senyawa anorganik. Nah, kalau saya lihat perkembangannya itu kalau bisa ya sebanyak-banyaknya gitu ya, sebanyak yang bisa kita mampu. Tetapi biasanya yang banyak diteliti oleh kakak-kakak tingkat Anda itu 3 gitu ya. Ada 3 alat atau 3 instrumen. Tapi kebanyakan yang paling banyak digunakan adalah XRD dan IR. Karena untuk padatan, IR padatan juga XRD itu padatan. Kemudian satunya nanti bisa dipilih antara SRF, kemudian mikroskop elektron, kemudian TGDTA, atau GSA, dan AS, dan lain-lain. Tergantung kepada kebutuhan data yang ingin diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Baik, itu ya sebagai pengantar, dan saya rasa Anda sudah diberikan waktu beberapa hari, beberapa minggu untuk membaca bagian-bagian dari XRD dan XRF. Baik, kita lanjutkan kuliah ini dengan diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada sanggahan, ada tanggapan, dipersilakan untuk berkomentar. Dipersilakan.
kita masih kristal yang itu masih belum murni. Itu gimana, Pak? Kan biasanya kan kalau di alam kan masih tercampur dengan kandungan-kandungan lain. Itu nanti bagaimana, Pak? Baik. Yang pertama, kita harus bisa punya hipotesis sendiri ya. Sampel yang akan kita uji itu termasuk sampel apa. Kita harus punya hipotesis dulu. Kan kita kan bisa melihat ya dengan secara tampilan dari material itu, apakah dia serbuk, kemudian apakah warnanya seperti apa gitu ya, kemudian bentuknya seperti apa. Nanti kita bisa melakukan analisis awal terhadap sampel itu. Nah, kemudian yang kedua, jika sudah kita memperoleh hipotesis, kemudian kita bisa memilih, misalkan, oh ternyata ini padatan, dan diduga ini adalah sampel kristalin misalkan. Contohnya misalkan ambil suatu mineral. Mineral-mineral itu yang ada di alam itu rata-rata dia kristalin bentuknya. Walaupun ada mineral-mineral di alam yang amorf, seperti kuarsa itu kan dia cenderung amorf, tetapi dalam SED bisa dideteksi ada spesies-spesies kuarsa yang cenderung kristalin. Nah, itu bisa kita lihat juga. Kemudian kita bisa menentukan kotak kristalin, kemudian kita misalkan memutuskan untuk menganalisis dengan SRF atau SRD. Untuk SRD kita bisa langsung melalui metode DBSR tadi itu. Kemudian pada saat setelah kita memiliki difraktogram hasil analisis sampelnya, kemudian juga ada hipotesis awal dari yang kita duga tadi itu, kemudian kita cari standar dasar dari masing-masing puncak-puncak penciri itu. Dari mana? Ya dari GCPDSI tadi itu. GCPDS itu diperoleh dari alat yang dipakai atau dari sekarang udah banyak di internet. Nah, mirip dengan similarity index di GCMS. Gitu. Jadi alat itu sudah menyediakan referensi. Ini kira-kira senyawa yang dihasilkan itu, senyawa yang dianalisis itu apa? Nah, dalam SED juga sama. Nah, dalam SED ini kita bisa membandingkan masing-masing puncak-puncak penciri itu dalam komponen yang ada gitu ya, sehingga kita bisa menentukan dalam suatu sampel raw material tadi itu mengandung apa saja di situ. Nah, jangan lupa dalam SRD itu ada single kristal, ada yang tidak single kristal gitu. Kalau single kristal itu kebanyakan untuk logam-logam. Tetapi untuk mineral, kalau logam itu biasanya kisi kristalnya nggak akan rumit itu, paling satu atau dua bidang kisi gitu. Tetapi kalau untuk mineral di alam, misalkan kita diambil satu sampel dari alam, kemudian dianalisis dengan SRD, itu biasanya satu mineral itu memiliki beberapa puncak penciri di difraktogram yang sifatnya khas, atau seringkali kalau dalam IR itu sidik jari gitu. Jadi itu hanya dimiliki oleh suatu sampel tertentu. Contoh misalkan jenis zeolit, misalkan MC41 misalkan, atau TiO2 anatase atau TiO2 rutil, itu memiliki karakteristik puncak yang khas untuk menunjukkan kristalin itu. Nah, dari situ kemudian kita bisa menganalisis tingkat kemurnian dari suatu sampel itu. Misalkan Anda memperoleh contoh, misalnya kita Anda mengambil pasir besi misalkan atau pasir zirkon. Kemudian Anda ingin memperoleh TiO2-nya. TiO2-nya di situ ada enggak gitu. Nah, kita lihat dulu komposisi TiO2 kemudian bercampur dengan yang itu, kemungkinannya dia akan membentuk oksida apa saja. Kemudian dicari GCPDS untuk TiO2, anatase atau rutil. Kemudian nanti dari difraktogram SRD yang kita peroleh, kemudian kita komparasi. Apakah TiO2-nya masih bercampur dengan yang lain, apakah TiO2-nya sudah cenderung murni atau tidak. Nah, itu memang untuk SRD itu analisisnya gampang gitu. Apalagi kalau di kita ya, misalkan kita serahkan saja sampel ke operator, jadi gitu. Difraktogramnya nggak lama, paling sekitar 1 jam kalau
waktunya itu ya memungkinkan itu 1 jam itu selesai. Yang jadi bingung itu adalah pada saat analisisnya. Karena harus banyak menggunakan referensi-referensi terkait dengan standar dari suatu sampel gitu ya. Atau kalau misalkan tidak memperoleh GCPDS, juga kita bisa menggunakan referensi-referensi dari jurnal-jurnal sumber primer dari peneliti-peneliti sebelumnya. Misalkan ada peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan pasir zirkon misalkan. Anda punya pasir zirkon juga gitu dari tempat yang berbeda. Kemudian bandingkan saja SRD yang di situ, kemudian dibandingkan dengan referensi dari jurnal-jurnal pendukung yang lainnya. Nanti kita bisa menganalisis dengan mengacu pada jurnal-jurnal itu. Nah, itu yang biasa dilakukan untuk mengetahui komposisi atau komponen dari suatu sampel yang ada di alam. Begitu ya, Darmawan. Itu hanya saya menggambarkan yang biasa dilakukan di penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, jadi sekali lagi yang intinya itu adalah kita harus tahu dulu kemungkinan sampel yang kita analisis itu apa gitu ya. Jadi tidak serta-merta ini nggak tahu apa-apa gitu ya, tahu-tahu kita analisis. Nah, makanya kan dalam proses analisis dengan instrumen, kita harus memilih instrumen yang tepat. Nah, bagaimana cara memilih instrumen yang tepat? Itu adalah berdasarkan kepada kajian secara teoretik dulu, kemudian kita lihat tampilan pertama dari sampel yang kita punya. Contoh misalkan kita punya suatu sampel, kemudian dia bentuknya cair misalkan. Kan tidak mungkin langsung dianalisis dengan menggunakan XRF. Tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan XRD. Tapi cari metode lain. Kemudian kira-kira yang ingin kita peroleh dari sampel itu adalah apa? Nah, tetapi untuk yang XRD ini, XRD, XRF ya, banyak digunakan sebagai analisis pertama, analisis awal untuk sampel yang tidak diketahui. Nah, memang banyak di jurnal-jurnal itu, misalkan ada suatu mineral dari suatu daerah tertentu, kemudian ingin tahu itu apa gitu. Kita pertama itu kalau saya perhatikan urutannya yang pertama adalah SRF dulu. Jadi pengen tahu dulu komposisinya itu apa. Apakah logam-logamnya itu ada didominasi oleh misalkan silika, alumina, titania, atau magnesium apa gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah SRF baru kita melangkah ke yang berikutnya, misalkan SRD, kemudian dikomparasi lagi dengan FTIR, kemudian dikomparasi lagi nanti dengan analisis thermal gitu. Nah, baru kita tahu di akhir itu ini sebetulnya sampelnya sampel apa. Gitu ya. Jadi relatif lebih panjang kalau dalam penentuan struktur senyawaan organik. Jadi tidak bisa serta-merta langsung. Beda dengan misalkan kalau kita sudah mengetahui itu adalah suatu senyawa kompleks misalkan, kemudian ingin tahu intensitas warna atau kekuatan ligan. Nah, itu kita bisa langsung memilih UV visible. Tetapi kalau menganalisis yang di alam, kita kan nggak tahu itu di alam itu apa dan bercampur satu komponen dengan komponen yang lainnya. Makanya relatif lebih panjang untuk analisis. Baik, silakan kalau ada pertanyaan yang lain atau hal-hal yang bisa didiskusikan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau di PPT yang Bapak kirim di Google Classroom itu kan yang bagian slide kedua terakhir itu ada spektrumnya. Nah, itu dari atas dan bawah itu kan berbeda ya, Pak. Yang atas itu di sumber S itu foton energi ke V, yang bawah itu D theta integral itu maksudnya bedanya bagaimana? Terus dari penentuan intensitasnya itu, puncaknya itu di angka-angka
segitu itu, misal CRO ternyata di intensitas itu berdasarkan data spektrum atau dari mana ya? Dan itu kan juga ya itu bedanya dari itu kan ada LIF sama yang di atas itu menggunakan multi elemen, itu masih belum paham. Slide yang mana ya? XRD struktur kristal atau bukan? Tadi saya lihat dulu. Ini yang XRD struktur kristal yang itu bukan slide-nya. Yang terakhir, slide terakhir. Yang PPT terakhir Pak, yang SRF. SRF, oh SRF. Iya. Iya. Sebentar. Oke, halaman kalau di PowerPoint-nya 7 sama 8 itu yang itu maksudnya. Iya, Pak. Baik, untuk yang halaman yang gambar 11-15 ya, kita bisa lihat sendiri di slide-nya. Itu kan menentukan dari energi foton di sumbu X, kilo elektron volt, kemudian ada intensitasnya. Intensitas itu menunjukkan bisa dihitung seberapa banyak atau konsentrasi yang ada di situ. Nah, energi foton tadi kan disebutkan bahwa pada saat suatu materi itu disinari dengan sinar X primer tadi itu, kemudian dia akan mengalami eksitasi elektron sampelnya itu, kemudian akan kembali lagi mengalami dieksitasi dan memancarkan sinar X yang lebih lemah. Dalam ini adalah sinar X yang difluoresensikan. Nah, sinar X yang difluoresensikan itu khas dalam arti untuk tiap-tiap unsur yang dikenai suatu sinar X primer itu akan menghasilkan puncak-puncak yang bersesuaian dengan energi fotonnya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat dalam energi foton di sumbu X itu ada yang CR, MN, Fe, CONI, CU, ZN, Ga itu beda-beda. Nah, itu adalah menunjukkan puncak pencirinya. Puncak penciri dalam hal ini adalah bersesuaian dengan elektron voltnya, energi fotonnya. Nah, kemudian dari intensitas di sumbu Y kita bisa tahu bahwa ternyata dalam sampel tersebut itu banyak perbedaan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Nah, itu untuk yang SRF yang bagian 11-15. Nah, kemudian contoh yang berikutnya dalam 11-18 itu adalah panjang gelombang dispersif XRF. Jadi dalam beberapa alat XRF itu juga bisa dikomparasikan dengan SRD-nya secara langsung. Nah, jadi sehingga di sini dalam pengukuran sampel itu bisa juga menghasilkan metode yang seperti digunakan dalam SRD, karena sampel yang holder sampelnya itu bisa bergerak sehingga bisa ditentukan dua tetanya langsung dari proses analisis secara langsung menggunakan SRF tadi itu ya. Nah, prinsipnya ini sebetulnya adalah gabungan antara XRF dengan SRD. Nah, kalau dalam SRF tadi itu adalah dilihat dari energi fotonnya, sesuai dengan energi fotonnya. Nah, kalau dalam yang gambar 11-8 itu dilihat kekhasan suatu puncak penciri itu dari dua tetanya tadi. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini contoh yang cukup baik.
Jadi untuk PB misalkan di gambar 11-18 itu ada beberapa puncak penciri. Kalau kita lihat di sini ada 4. Ada 4 ya. Di 2 theta sekitar 24, kemudian 28, kemudian 35, kemudian 39. Nah, itu harus dipenuhi untuk mengetahui bahwa di situ ada timbalnya. Kemudian untuk yang ZN itu juga bisa dikomparasi dengan yang di sini ada ZN itu ada 1, 2 puncak, kemudian CU ada 2 puncak, besi juga ada 2 puncak. Nah, itu kaitannya dengan mengapa gitu ya, suatu sampel logam itu memiliki beberapa puncak penciri, beberapa bidang kisi. Itu karena dalam logam sendiri itu ada yang dinamakan dengan polimorf. Jadi dia bisa membentuk suatu struktur yang berbeda antara satu dengan yang lainnya meskipun unsur penyusunnya sama. Dulu waktu Anda praktikum kan ada yang dalam polimorf itu ada yang kubus, kemudian ada kubus juga ada 3, ada SC, BCC, FCC. Nah, ini menentukan itu. Nah, jadi kalau saya komentari lebih lanjut ya, ini adalah gabungan antara SRD dengan SRF, di mana untuk yang SRF yang panjang gelombang yang terdispersinya dalam any wavelength dispersif SRF, itu kita bisa melihat secara langsung dari SRF itu adalah harga 2 tetanya. Jadi prinsipnya mirip dengan yang SRD, walaupun dari SRF sendiri itu diperoleh datanya itu diperoleh dari SRF itu. Nah, jadi itu ya yang membedakan antara yang gambar 11-15 dan juga 11-18. Jadi sebetulnya yang 11-18 itu adalah komparasi dari SRF dengan SRD gitu. Sehingga menghasilkan adanya 2 theta. Seperti itu mungkin penjelasannya. Berarti itu dari puncaknya itu tahun dari itu PBCL itu berarti langsung dari spektrumnya terbaca detektornya seperti apa? Iya, dari seperti hasil. itu. Iya, detektornya seperti itu. Jadi kalau yang di pertama gitu ya, yang di 11-15 itu kan PB itu kan ada beberapa juga di situ bisa kita lihat. Ada di ini berapa ya, sekitar 10,4, misalkan kemudian ada 12,3 gitu. Kemudian juga ada sekitar 14,6 di gambar 11-15 ya. Nah, kemudian juga di gambar yang 11-18 itu juga PB-nya macam-macam. Ada yang, nah itu menunjukkan masing-masing dari PB tadi itu. Gitu. Mengapa bisa beda antara PB yang satu dengan PB yang lainnya? Karena kan dalam teori yang tadi itu kan ada misalkan K alpha, K beta gitu ya. Itu kan ada dari L ke M, kemudian sebalik dari L ke K, kemudian dari M ke L gitu. Itu kan menunjukkan juga foton yang beda, energi foton yang beda, kemudian juga menunjukkan struktur yang beda dari sisi kristalinitasnya. Gitu. Jadi sebetulnya SRD dan SRF ini bisa kita gunakan secara bersamaan, di mana data-data yang diperoleh itu bisa kita komparasikan antara satu dengan yang lainnya. Baik Pak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Baik, ada yang lainnya? Silakan, ada yang lainnya yang mau memberikan pengalamannya atau sanggahannya dan lain-lain.
kemudian saya sedikit memberikan komentar ya dari buku yang diperoleh yang Anda sudah peroleh itu sebetulnya sudah cukup mewakili dari kebutuhan analisis data yang Anda ingin lakukan atau Anda saat melakukan penelitian dalam konteks penelitian tugas akhir. Buku ini sudah memberikan gambaran umum terkait beberapa analisis dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu. Nah, di sini kan saya sendiri ya, kalau dalam mencari literatur itu agak relatif kesulitan untuk yang berbahasa Indonesia. Karena masing-masing instrumen itu ada literatur sendiri gitu. Terkadang membaca satu XRD itu misalkan harus beberapa literatur buku terkait dengan XRD saja. Nah, kemudian buku ini yang sudah di-share itu cukup representatif pada saat ingin melakukan kajian-kajian yang awal atau kajian-kajian dasar terkait dengan struktur anorganik, struktur senyawa anorganik. Sehingga saya rasa buku ini cukup mewakili pada kebutuhan yang akan Anda lakukan. Walaupun pada saatnya nanti Anda penelitian itu tidak mungkin melakukan analisis dengan semua alat yang ada di sini. Itu tergantung kepada kebutuhan data yang ingin Anda peroleh. Kemudian juga tergantung kepada sifat dari sampel yang Anda punya. Nah, jadi mengapa dalam anorganik itu sifatnya adalah karakterisasi, bukan elusidasi gitu ya. Karena dalam senyawa anorganik itu tidak semuanya digunakan untuk menentukan struktur. Tapi kebanyakan itu digunakan untuk mengetahui sifat, mengetahui karakter, baik karakter fisik ataupun karakter kimia. Sehingga bahasanya itu dalam penentuan struktur senyawa anorganik itu bukan penentuan itu, tapi karakterisasi. Jadi analisis senyawa anorganik itu bahasanya adalah karakterisasi. Nah, kemudian mengapa seringkali ada penggunaan karakterisasi senyawa anorganik ataupun karakterisasi material? Karena kebanyakan dalam penelitian yang dilakukan dewasa ini itu sudah tidak lagi menentukan struktur secara sederhana atau menentukan struktur yang sederhana, tetapi banyak memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam atau bahan-bahan sintetik, kemudian sifatnya itu bukan lagi suatu senyawa, tetapi suatu makromolekul. Ukuran molekulnya sudah lebih besar dibandingkan dengan yang molekul tersendiri. Nah, kemudian bagi Anda yang mengambil kuliah kimia material, tahu kan bahwa terminologi material itu adalah sesuatu atau benda atau materi yang bernilai manfaat. Bernilai manfaat itu artinya banyak digunakan dalam penelitian, banyak digunakan dalam keseharian, banyak digunakan sebagai alat pemenuh kebutuhan manusia untuk kebutuhan sehari-harinya. Sehingga dalam konteks analisis senyawa anorganik seringkali istilah yang muncul itu adalah karakterisasi material. Nah, itu maksudnya itu gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang organik. Kalau organik kan misalkan mengambil 4 instrumen kemudian untuk menentukan struktur senyawanya seperti apa. Sehingga istilahnya itu elucidate, untuk elusidasi. Kalau ini adalah karakterisasi. Jadi kebanyakan Anda harus pahami dengan baik dalam penggunaan instrumen-instrumen untuk penentuan struktur senyawa anorganik itu adalah cenderung untuk mengetahui sifat. Nah, memang kalau misalkan SKD itu awalnya mengetahui struktur kristalinnya untuk mengetahui komponen komposisi utama dengan XRF. Tapi pada gilirannya akhirnya nanti itu Anda akan mengetahui sifatnya. Oh, kalau misalkan strukturnya seperti ini, nanti sifatnya akan seperti ini. Sehingga pada saat aplikasinya akan seperti itu. Nah, itu ruang lingkup dalam analisis struktur senyawa anorganik ini. Nah, jadi mungkin ada sudut pandang yang beda ya pada saat menentukan senyawa organik dan senyawa anorganik. Kalau pendapat saya,
Kalau senyawa anorganik itu lebih luas cakupannya, tidak hanya sekedar membahas struktur, tetapi juga membahas terkait dengan karakter atau sifat-sifatnya. Sehingga bahasanya adalah karakterisasi. Nah, dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak tingkat Anda, karena kebanyakan menggunakan material, sebetulnya menggunakan senyawa-senyawa yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, itu otomatis membutuhkan yang namanya karakterisasi. Apapun bendanya, apapun barangnya gitu ya, itu banyak menggunakan istilah-istilah karakterisasi. Sehingga harapannya baik yang elusidasi senyawa organik ataupun yang karakterisasi senyawa anorganik ini didesain sedemikian rupa sehingga Anda mempermudah dalam proses analisis data yang diperoleh pada saat penelitian nanti. Walaupun sebetulnya yang disampaikan dalam kuliah ini cakupannya lebih luas dibandingkan dengan kebutuhan instrumen atau kebutuhan penjelasan terkait data yang Anda butuhkan untuk menjelaskan data-data yang diperoleh di penelitian Anda sendiri. Itu ya, jadi mungkin saya sedikit memberikan sedikit sudut pandang yang berbeda antara penentuan struktur senyawa organik dengan karakterisasi senyawa anorganik. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya rasa saya ekspektasinya cukup tinggi, Anda sudah memahami dengan baik materi yang sudah disampaikan. Tadi juga pertanyaan dari Darmawan ya, kasuistik. Jadi saya juga senang juga dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi bagi Anda yang punya pengalaman atau punya membaca dengan lebih banyak gitu, silakan kalau ada yang bisa didiskusikan kembali, dipersilahkan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Aisyah Pak. Oke, silakan. Izin bertanya, kalau kan tadi Mbak menyebutkan XRD sama XRF itu biasanya digabungkan untuk menentukan struktur. Nah, kalau yang XRD kan butuh beberapa difraktogram buat menentukan strukturnya. Kalau yang XRF itu untuk menentukan hasil seperti kadar dibutuhkan satu difraktogram aja atau beberapa difraktogram gitu Pak. Baik. Kalau kita bandingkan ya antara XRD sama XRF, XRF itu lebih informatif dibandingkan dengan XRD. Kalau XRF pada saat kita menganalisis suatu sampel itu langsung di lembaran hasil analisisnya itu langsung disebutkan SEO-nya berapa persen, AL2O3-nya berapa persen gitu ya. Jadi kita sudah bisa langsung memakai data yang ada di situ. Jadi tidak perlu lagi referensi. Kalau Anda ingin perlu referensi, tidak ada salahnya gitu ya dengan melihat data-data di handbook gitu ya terkait dengan foton gitu ya, energi foton dalam proses pemancaran atau fluoresensi untuk masing-masing senyawa, itu tidak ada salah. Tetapi biasanya dalam penggunaan data yang diperoleh dari XRF itu lebih informatif. Jadi bisa langsung dipakai gitu ya. Jadi bisa kita lihat komponennya apa saja, berapa persennya, itu langsung bisa kita gunakan, langsung kita analisis, langsung kita berikan pembahasannya. Nah, kalau SRD memang butuh sedikit effort yang lebih karena perlu adanya GCVDS, perlu adanya pengukuran secara manual, bagaimana bra gitu digunakan gitu. Sehingga untuk yang SRD itu relatif lebih rumit pada saat setelah memperoleh difraktogramnya. Karena difraktogram itu kan hanya memberikan puncak-puncak saja gitu. Tidak memberikan informasi ini tuh apa, yang lainnya apa gitu ya. Nah, itu perlu istilahnya perlu analisis tambahan. Nah, tetapi dua-duanya itu memberikan data yang beda gitu. Baik SRD ataupun SRF itu membutuhkan dua data yang beda
di mana dua data itu bisa berguna untuk suatu penjelasan sifat atau karakter tertentu. Apalagi kalau misalkan kedua hasil analisis itu digabungkan. Jadi gitu ya, itu kalau saya sendiri gitu ya, mana yang enak analisis SRF atau SRD? Yang paling enak tuh SRF. Kita nggak usah mikir lagi, kita cuma lihat data saja. Tapi kadang juga tadi sudah saya sebutkan, analisis senyawa anorganik dengan suatu metode atau dengan suatu instrumen itu nggak cukup. Tetap harus menggunakan instrumen-instrumen yang lain. Jadi tidak perlu referensi sebenarnya kalau SRF, tidak perlu lagi mencari referensi seperti SRD gitu ya. Kita tinggal bisa langsung lihat di datanya. Cuma bedanya itu kalau dalam SRF itu yang sering kali bingung dalam penjelasan di skripsi itu, SRF itu hanya menentukan persentase relatif suatu sampel terhadap komponen total yang ada dalam sampel itu. Tidak bisa menentukan secara dalam satuan mol misalkan, atau konsentrasi berat per berat, atau misalkan berat per volume, itu tidak bisa. Itu kelemahan dari SRF. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan sebelum saya bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti saya yang bertanya. Jadi, kemudian saya bertanya, pertanyaan saya, silakan Anda kerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku Pak Agus itu, halaman 56 untuk SRD, kemudian halaman 66 untuk SRF. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Untuk SRF ada 5 pertanyaan, mulai dari prinsip kerja, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi analisis dalam SRF. Kemudian untuk SRD ini mungkin agak sedikit perlu kerjaan yang lebih banyak ya, karena kalau untuk yang soal pertama misalkan hanya menjelaskan untuk SRD halaman 56. Kemudian untuk yang kedua, tentukan indeks Miller itu bidang yang memiliki intercept sebagai berikut. Itu agak sedikit menghitung. Ada metodenya tadi di bukunya itu ya, ada 3 tahapan sampai dibuat integer untuk masing-masing data. Integer itu bilangan bulat, 1, 0, 2, 0 dan seterusnya. Nah, kemudian yang nomor 3, gambarkan bidang yang terbentuk pada unit cell ortorombik yang memiliki indeks Miller sekian. Anda buat ini aja. Kalau ortorombik kan terlalu rumit ya. Tidak apa-apa Anda buat dalam kubus sederhana, kemudian tentukan masing-masing indeks Miller itu dari gambarnya. Kemudian untuk yang nomor 4, dalam SRD itu, potasium membentuk kristal kubus sederhana dengan nilai jarak antar bidang D 111. Nah, tentukan nilai parameter di si A ya, bukan D, tapi A. A itu nanti Anda bisa lihat, bisa hitung dengan rumus-rumus yang ada di halaman, ini ada di halaman 38. Nah, Anda tentukan dulu bentuknya apa, kemudian pakai rumus yang mana. Di situ kan ada parameter HKL, ada parameter D, ada kemudian A, B, C. Itu yang ditanyakan itu adalah A. Karena untuk yang soal yang nomor 4 ini, kalau kita lihat bentuk kristalnya itu adalah kubus sederhana. Jadi kubus sederhana itu kan hanya punya satu parameter A saja. Tidak punya B dan tidak punya C. Gitu. Jadi hanya A saja. Nah, kemudian setelah diketahui A-nya, Anda tentukan jarak bidang isi untuk
bidang 222, 333, 221, 300 dengan menggunakan indeks Miller, dengan menggunakan rumus hukum Bragg. N lambda sama dengan 2D sin theta, ya. Jangan lupa di sini adalah theta dan 2 theta, ya. Anda bisa lihat, cari dulu tetanya berapa, kalau 2 tetanya berapa. Di sini ada D-nya itu 3,0779 angstrom, berarti itu adalah lambdanya. Ya. Kemudian dari lambda itu bisa ketahuan alfanya, A-nya, ya. Oke, ada contoh-contohnya di situ ya. Nah, baik, kalau ada pertanyaan, itu pertanyaan dari saya. Latihan soal XRD di halaman 56 dan juga di halaman 66. Kira-kira perlu waktu berapa lama ngerjakan itu? Nah, seminggu Anda silakan kerjakan sambil diskusi sama temennya, diskusi virtual saja itu ya. 1 minggu dari tanggal 1, mungkin sekarang hari Selasa, dikumpulkan lagi nanti hari Selasa. Nanti saya sediakan kolom di Classroom. Tapi Anda kerjakannya mandiri ya. Kerjakan mandiri di kertas, kemudian difoto. Nanti fotonya dikirim ke Classroom. Kalau bisa fotonya di ini dulu, di-convert ke PDF biar tidak tercecer. Jadi satu file PDF itu Anda satu pekerjaan. Bisa ya. Nah, ini sebagai tugas. Kemudian juga dari tugas itu, jika nanti misalkan ada kekurangan jam perkuliahan, itu saya ambil presensi. Saya ambil presensi dari pengumpulan tugas yang Anda buat ini. Karena kemarin banyak bolongnya. Kemudian juga nanti di akhir semester ini, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tugas ngajarnya lebih cepat dibandingkan dengan jadwal yang sudah dijadwalkan di universitas. Begitu ya, mungkin ya. Saya mohon maaf yang sebelumnya karena di waktu tanggal merah. Jadi atas perhatiannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu liburannya, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.